Bagi yang sudah selesai menjawab, silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Target kita 100K pada malam hari ini. Jadi informasi dari teman-teman yang sudah tes kemarin Bapak Ibu soal pendidikan inklusi ini lumayan banyak yang keluar. Nah, jadi kami bersama tim ADIESA mencari berbagai macam bentuk dari soal pendidikan inklusi agar Bapak Ibu memiliki variasi soal yang banyak. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita bahas Bapak Ibu. Soal nomor 1, pendidikan inklusif. Seorang guru di kelas inklusi mengajarkan mata pelajaran matematika kepada siswa dengan autisme. Guru tersebut memperhatikan bahwa siswa ini lebih mudah memahami materi ketika dibandingkan instruksi visual. Jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu seperti gambar dan diagram diberikan lebih mudah memahami ketika diberikan dalam bentuk visual. Jadi gaya belajarnya ini juga sepertinya cenderung ke visual ya Bapak Ibu seperti gambar dan diagram dibandingkan dengan instruksi verbal. Siswa tersebut juga cenderung menunjukkan perilaku yang lebih terstimulasi saat terjadi kebisingan di kelas dan lebih memilih bekerja sendiri. Berdasarkan karakteristik siswa dengan autisme, strategi pengajaran yang paling tepat untuk diterapkan oleh guru. Bapak Ibu semua di sini rata-rata menjawab B ya. Nah, menjawab B yaitu menggunakan alat bantu seperti gambar dan diagram serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih tenang dan terstruktur. Jadi sesuai dengan permasalahannya ya Bapak Ibu, maka solusi yang diberikan adalah kita gunakan alat bantu visual karena dia juga tidak suka dengan kebisingan, maka kita ciptakan lingkungan belajar yang lebih tenang dan terstruktur. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawaban terbaiknya adalah B. Nah, jadi dengan memfasilitasi anak-anak pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhannya, maka kita harapkan Bapak Ibu mereka juga memiliki kesempatan yang sama dalam belajar dan juga kebutuhan belajarnya dapat kita penuhi. Oke, Bapak Ibu. Nah, soal nomor 1. Silakan dicatat betulnya ya Bapak Ibu plus 5-nya. Di sini kan sudah diberikan mana yang jawabannya tertinggi sampai ke yang paling rendah. Nah, jadi paling rendah jawabannya adalah 1. Jadi Bapak Ibu jangan lupa diisi semuanya karena dia memiliki poin ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua, nah, silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke soal yang kedua. Kita masuk soal yang kedua Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Ini informasi dari Ibu Alif, Bapak Alif. Makasih Kak atas soal-soalnya. Alhamdulillah soal Kak banyak masuk dan posisi ujian tadi urutan kedua. Luar biasa sekali Bapak Ibu atau Ibu Alif. Nah, kita berharap teman-teman yang lain juga seperti ini ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu dan Bapak Alif mendapat posisi urutan kedua pada ujian tes tadi dan alhamdulillah soal Kak banyak masuk dan posisi ujian tadi di urutan yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kami bahagia sekali dengan pencapaian Bapak Ibu. Nah, dengan soal-soal yang kami desain, soal-soal yang kami rancang yang hampir yang katanya banyak yang mirip. Nah, alhamdulillah ini tidak lain tidak bukan atas usaha dan kerja keras Bapak Ibu semuanya.
Bagi yang sudah selesai menjawab, jangan lupa di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan target kita 100K dapat tercapai pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke, kita masuk soal yang kedua. Seorang guru di kelas inklusif menemukan bahwa meskipun sudah dilakukan berbagai penyesuaian dalam kurikulum, terima kasih Bu Riris, kurikulum, beberapa siswa dengan kebutuhan khusus masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Apa langkah yang paling tepat yang bisa diambil oleh guru tersebut untuk lebih mendukung keberhasilan belajar semua siswa? Menurunkan tingkat kesulitan materi, melakukan evaluasi lebih lanjut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemahaman siswa, memberikan ujian tambahan untuk siswa yang belum berhasil memahami materi, memisahkan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas sendiri dan mengabaikan masalah tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu, nah rata-rata di sini Bapak Ibu menjawab B, ada juga yang ragu dengan C, ada juga yang menjawab A. Nah, jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, kalau memberikan ujian tambahan untuk siswa yang belum berhasil memahami materi, nah takutnya ini Bapak Ibu yang perlu kita berikan di sini adalah bukan ujiannya, tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman materi, baru setelah itu kalau dikasih juga ujian tambahan makin kebingungan siswa kita kayaknya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu lakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemahamannya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu dengan seperti itu kita bisa mengganti strategi ataupun metode pembelajaran kita. Nah, bisa jadi kita selama ini belum mengetahui seperti apa gaya belajarnya dan hambatannya. Dengan adanya evaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, maka permasalahan dari siswa ini dapat kita atasi, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan urutan A, menurunkan tingkat kesulitan materi. Nah, yang ketiga baru memberikan ujian tambahan. Yang ke D, memisahkan siswa dengan kebutuhan khusus. Dan yang terakhir ini, mengabaikan. Jadi kata-kata mengabaikan, kalau yang negatif, itu biasanya memberikan nilai yang sangat rendah, Bapak Ibu. Jadi jawaban terbaiknya adalah B. Silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu sampai 10,5K untuk soal berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang masih lama ujiannya, yang belum memiliki paket kami, jangan lupa dihubungi admin ya Bapak Ibu untuk mendapatkan paket-paket soal kami. Jadi untuk paket guru lengkap ini sudah ada soal-soal SJT semuanya dan juga soal-soal mahasiswanya. Silakan Bapak Ibu SS saja dulu. Nah, setelah itu nanti baru dihubungi agar Bapak Ibu lebih belajar dengan maksimal. Pak Zun, bismillah hari Senin gas ujiannya. Oh ya Pak, semoga lancar ujiannya Pak Zun dan jangan lupa santai dalam menghadapinya Bapak Ibu. Dan yang penting amunisinya harus 100%. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ada poinnya 1. Kalau yang 0 itu kalau kita tidak menjawab Bapak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk soal berikutnya. Ini adalah soal SJT formasi guru, Ibu Weni. Kalau Ibu Weni akan mengikuti P3K formasi guru, ini adalah room yang tepat bagi Ibu Weni untuk berdiskusi.
Berarti itu nanti matematika IPA itu soalnya modalnya saya. Betul Ibu Siska. Jadi selagi Bapak Ibu mengambil formasi guru, maka soalnya semua dalam bentuk SJT, tidak lagi mengarah ke mata pelajaran. Silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Kita bahas soal tersebut. Seorang guru di kelas inklusi ingin menilai hasil pembelajaran dengan cara yang lebih holistik. Jadi bisa tergambar seluruhnya ya Bapak Ibu, mencakup semua aspek perkembangan siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Apa jenis penilaian yang paling sesuai yang digunakan dalam situasi ini? A. Penilaian berbasis ujian tertulis standar yang sama untuk semua siswa. Berarti tidak option A ini Bapak Ibu tidak mengakomodir keberagaman siswa dan asesmen yang diberikan itu juga harus kita sesuaikan. Penilaian sumatif yang hanya berfokus pada hasil akhir dan angka, sementara yang diminta adalah semua aspek perkembangan siswa. Jadi baik itu dalam perkembangan dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu, tidak hanya kita berpatokan kepada hasil akhir, bagaimana proses dalam pembelajaran. Nah, itu dipertimbangkan semuanya. Penilaian yang hanya dilakukan oleh guru tanpa melibatkan siswa atau orang tua, sementara yang diminta adalah pembelajaran yang lebih holistik, berarti ke stakeholder yang ada itu kita libatkan Bapak Ibu. Penilaian berbasis proyek dan penilaian formatif yang mencakup observasi, diskusi kelas, dan refleksi diri siswa. Mana jawaban yang terbaiknya Bapak Ibu? Apakah betul E? Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah betul sekali Bapak Ibu adalah E. Penilaian formatif yang mencakup penilaian observasi, diskusi kelas, refleksi diri siswa. Jadi dengan melaksanakan penilaian formatif ini Bapak Ibu, maka kita akan melihat record perkembangan peserta didik kita dari hari ke hari Bapak Ibu. Makanya penilaian formatif ini tidak bisa kita pisahkan dengan proses pembelajaran. Di mana Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, maka di sana akan ada penilaian formatif. Nah, jadi penilaian formatif ini adalah penilaian yang selalu Bapak Ibu lakukan. Ibu Taya, ini adalah soal yang ketiga. Nah, Bu Non, ini adalah soal yang ketiga ya. Masih tiga, masih ada 12 soal lagi yang akan kita bahas. Jadi setiap live kita membahas 15 soal Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, nah bagi yang ketinggalan nanti jangan lupa dilihat saja di rekam layar kami di akun YT kami Bapak Ibu. Nah, ya, jadi saya juga telat tadi Bapak Ibu mulainya karena kita baru sampai jam 7 tadi Bapak Ibu. Sehingga kita makan dulu terus nanti ini baru ini. Pak, dibahas dong teori inklusifnya. Nah, teorinya kan sudah ada ini Bapak Ibu di materi kita ini ya. Di folder-folder yang Bapak Ibu ini kan order. Nah, jadi nanti silakan dilihat lagi. Hari ini Bu Desa live nggak Pak? Nah, nanti kita tanya ya Bu Eri, apakah Bu Desa sanggup live malam hari ini atau tidak? Karena kami sama-sama berperjalanan tadi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu semuanya sebelum kita masuk ke soal berikutnya. Desa memosting ulang. Nah, oke. Enggak, kemarin kita tidak live. Nah, terima kasih gorengannya Ibu Riri. Tahu saja kami suka gorengan ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu baca terlebih dulu. Waalaikumsalam Ibu Firna Watifira, selamat bergabung. Bapak suami istri sama Bu Dea. Ya, yang intinya kita satu kakak ini Ibu Lia.
Oke, waktunya sudah habis Pak. Tambahin cahaya laptopnya. Oke. Nah, nih. Udah Ibu? Oke. Mari sama-sama kita buka, kita bahas Bapak Ibu. Bagi yang sudah selesai menulis di kolom komentar, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tap-tap layarnya. Bagi yang belum follow, silakan di follow akun ini Bapak Ibu. Guru yang mengajar siswa dengan kebutuhan khusus di kelas inklusi perlu memastikan bahwa IEP yang dirancang dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan unik siswa. Seorang guru merancang IEP untuk seorang siswa yang memiliki gangguan komunikasi. Dalam hal ini, strategi pembelajaran yang paling tepat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa tersebut. Nah, jadi permasalahannya adalah Bapak Ibu gangguan komunikasi. Kalau masalahnya adalah gangguan komunikasi, berarti Bapak Ibu harus mencarikan ini sama Umi. Cari sama Umi dulu. Nah, maka meningkatkan kemampuan komunikasi siswa tersebut. A. Memberikan latihan berbicara secara individual tanpa alat bantu. B. Menerapkan penggunaan bahasa isyarat, gambar, dan alat bantu komunikasi lainnya yang mendukung siswa dalam berkomunikasi. C. Menyediakan pembelajaran berbasis teks saja, menekankan latihan berbicara tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik siswa, dan menggunakan tugas berbasis teknologi tanpa memberikan instruksi yang jelas. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah B. Maaf ya Bapak Ibu, ini ada ini sedikit Bapak Ibu. Oke. Oke, jawabannya adalah B ya Bapak Ibu. Oke, ini maklum ya Bapak Ibu, sekali karena bertemunya sekali seminggu, jadi dia ini banyak ulahnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Iya, cari perhatian dia Bapak Ibu. Tidak aja anaknya Bapak Ibu, tetapi juga emaknya. Kita masuk soal berikutnya ya. Active listening. Iya. Buminya meriang. Oke, bagi yang sudah selesai silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu sampai Bapak Ibu ini. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kartika Sari, semoga berkah. Nah, jadi kita masuk kisi-kisi berikutnya yaitu active listening. Jadi active listening ini adalah salah satu skill yang harus kita miliki sebagai seorang guru dalam rangka memfasilitasi peserta didik kita terhadap berbagai masalah dan keluhannya. Ya. Sehingga dengan active listening ini Bapak Ibu kita dapat memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk mengungkapkan semua permasalahannya dan kita berikan solusinya.
Oke, seorang guru sedang mengajar di kelas yang melibatkan diskusi kelompok. Selama diskusi, salah satu siswa, terima kasih Ibu Sophie kopinya, salah satu siswa mencoba untuk mengemukakan pendapat tetapi merasa ragu dan kurang percaya diri. Guru dengan sabar mendengarkan siswa tersebut mengajukan pertanyaan yang memperjelas ide dan memberikan dorongan positif untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Berdasarkan prinsip active listening, apa yang dilakukan guru tersebut? Nah, ini Bapak Ibu yang sudah punya folder pasti sudah membaca materi tentang active listening ini. Terima kasih Ibu Kimi Cake. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Terima kasih Pak Tony. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, clarification question ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman terhadap pendapat siswa. Jadi, jawaban terbaiknya adalah B. Setelah itu, mengabaikan rasa ragu siswa dengan melanjutkan diskusi tanpa memberikan perhatian, membiarkan siswa melanjutkan berbicara tanpa memberikan dorongan. Nah, jadi jawaban yang terbaiknya di sini kalau Bapak Ibu lihat itu memang satu-satunya adalah clarification question. Jadi ini memberikan rasa percaya diri juga kepada peserta didik kita dengan keraguan-keraguan yang dimilikinya. Oke, Bapak Ibu sudah 4 soal. Mari kita masuk ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sampai 4 soal ini? Apakah sudah betul semua Bapak Ibu? Nah, saya yakin Bapak Ibu itu skornya semua maksimal, dinilai maksimal yaitu 5. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tap-tap layarnya Bapak Ibu sampai 50K. Betul semua. Alhamdulillah selamat kepada Bapak Ibu yang betul semuanya. Amin. Nah, jadi soal kita ini bervariasi Bapak Ibu. Nah, jadi dari ada yang soal-soalnya levelnya hot, ada juga yang standar-standar aja Bapak Ibu. Karena terima kasih Ibu Bapak ngapain, karena dalam membuat soal itu tidak harus soalnya semuanya hot, tetapi ada presentasinya Bapak Ibu. Ada soal lots-nya, ada soal mods-nya, dan ada soal hots-nya. Nah, jadi itu semua ada porsinya. Kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tap-tap layar. Oke, kita masuk soal yang ke-6. Silakan Bapak Ibu baca soalnya. Masih aktif listening. Oke, bagi yang sudah menulis di kolom komentar, nah, jangan lupa di tap-tap layarnya Bapak Ibu, 50K targetnya. Active listening. Nah, active listening ini adalah salah satunya di dalam masih dengan teori komunikasi Bapak Ibu. Jadi active listening ini adalah kemampuan kita dalam mendengarkan, skill yang harus kita miliki, keluhan siswa, tetapi bukan hanya bersifat pasif, tetapi kita berusaha bagaimana empati kita kepada peserta didik kita Bapak Ibu, bagaimana kita dengan keluhannya itu bisa memberikan solusi kepada peserta didik kita bisa mendengarkan keluhannya dan dia bisa bercerita tentang permasalahannya sehingga apapun permasalahan dari peserta didik kita ini dapat kita pahami dan mencari solusi bersama. Sudah direkam Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah saya rekam dari soal nomor 1. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cek nanti di akun YT kita ya. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Oke, seorang guru mengajarkan materi pelajaran yang kompleks kepada siswa. Nah, di tengah penjelasan ada seorang siswa yang merasa kesulitan memahami konsep tersebut dan melihat frustasi. Maka guru yang menggunakan active listening seharusnya A. Menyampaikan bahwa materi tersebut sangat mudah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
B. Mengabaikan frustasi siswa dan melanjutkan penjelasan materi. Nah, skip yang B ini Bapak Ibu. Mencoba mengalihkan perhatian siswa dengan topik yang lain agar siswa tidak merasa kesulitan. D. Mendengarkan kesulitan siswa, memberikan umpan balik yang sesuai dan mengajukan pertanyaan yang untuk memahami lebih dalam tentang kesulitan yang dialami. Ya, betul, teknis guru. Dan E. Memberikan jawaban langsung tanpa bertanya lebih lanjut kepada siswa. Jadi active listening ini Bapak Ibu, walaupun kita mendengarkan, tetapi kita mencarikan solusi dan cara bagaimana permasalahan peserta didik kita ini dapat kita atasi. Karena active listening ini tidak semuanya peserta didik kita ini mampu bercerita tentang permasalahannya Bapak Ibu. Nah, jadi bagi kita ya yang seorang guru perlu mengembangkan skill yang ini. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah D. Mendengarkan kesulitan siswa, memberikan umpan balik yang sesuai dan mengajukan pertanyaan untuk memahami lebih dalam tentang kesulitan yang dialami. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh menjudge peserta didik kita dengan hal-hal yang negatif sebelum kita tahu apa permasalahan, apa yang dihadapi oleh peserta didik kita. Jadi perlu bagi kita, bagi seorang guru nantinya, untuk mencari dulu informasi penyebab mereka melakukan apakah itu pelanggaran ataupun juga hal-hal yang membuatnya tidak nyaman dalam pembelajaran. Sehingga kita bisa memberikan, terima kasih, kita dapat memberikan treatment yang terbaik untuk peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Sebelum masuk silakan di tap-tap layar dulu sampai 30K, nah, baru kita masuk ke soal berikutnya. Jadi diingatkan lagi Bapak Ibu, ketika kita menjawab soal-soal SJT, hal pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah prioritaskan kebutuhan siswa. Jadi dalam setiap jawaban, fokuslah pada solusi yang mendukung pembelajaran siswa. Setelah itu baru tindakan yang kita ambil. Nah, tindakan yang kita ambil, jangan sampai menyalahi etika profesi. Jadi subjektivitas itu kita hindari Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru pilih jawaban yang realistis dan praktis serta latih penalaran yang logis. SJT itu adalah situational judgment test. Jadi soal-soal SJT itu adalah soal-soal yang berisi kasus dalam pembelajaran, kemudian peserta diminta menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kompetensinya. Jadi tidak lagi mengarah ke mata pelajaran ya Bapak Ibu. Nah, jadi soal itu bisa Bapak Ibu dapatkan bersama kami, yaitu paket guru lengkap. Nah, nanti Bapak Ibu yang berminat silakan dihubungi adminnya. Silakan di SS dulu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Refleksi. Nah, jadi ini hal yang tidak boleh tinggal dalam setiap pembelajaran. Silakan. Berarti untuk guru nanti soalnya SJT kah Pak? Ya betul, tidak seperti TU. Jadi TU tidak ada di dalam formasi guru. Jadi soalnya dalam bentuk SJT. Nanti TU ini dalam bentuk literasi dan numerasi, tidak ada hitung-hitungannya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tap-tap layarnya. Enggak. Enggak. Lemot kalau pakai ini. Pakai wifi lemot. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Mari sama-sama kita diskusikan. Nah, kisi-kisinya adalah tentang refleksi. Seorang guru selalu mengajak siswa untuk melakukan refleksi setelah setiap pembelajaran.
Guru tersebut mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang sudah dipelajari, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka bisa memperbaiki proses belajar mereka. Guru juga mendorong siswa untuk menyampaikan saran atau kritik membangun untuk meningkatkan kualitas kelas. Maka tindakan guru ini mencerminkan. Rata-rata semua Bapak Ibu menjawab B ya. Pembelajaran berbasis keterlibatan aktif siswa dalam penilaian dan refleksi terhadap proses belajar mereka. Mari sama-sama kita buka jawabannya. Kebanyakan jawabannya B ya Pak. Nah, mungkin pada sisi ini ya berarti tidak mutlak ya. Jadi Bapak Ibu tetap menjawabnya berdasarkan teorinya. Oke, 3, 2, 1. Ya, jawaban terbaiknya adalah B. Pembelajaran berbasis keterlibatan aktif siswa dalam penilaian dan refleksi terhadap proses belajar mereka. Jadi Bapak Ibu, setiap kita melakukan pembelajaran di kelas, di akhir pembelajaran, lakukanlah refleksi ini Bapak Ibu. Sehingga proses perbaikan pembelajaran baik itu sebagai peserta didik ataupun sebagai pendidik, nah itu bisa meningkat dari waktu ke waktu Bapak Ibu. Nah dengan demikian maka diharapkan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik dan siswa juga merasa aman, nyaman, dan menyenangkan belajar dengan kita karena adanya komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik dan peserta didik juga terlibat dalam proses pembelajaran ini dengan baik. Pak, boleh lihat soal mau di SS? Boleh. Oke, silakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya foldernya, nggak perlu di SS lagi ya. Nah, karena selesai uji live ini, langsung saya uploadkan ke dalam folder Bapak Ibu. Di dalam folder FR ya. Jangan lupa nanti dipelajari lagi. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan di tab-tab layar dulu Bapak Ibu sampai 36,5K. Oke, baik. Dapetin foldernya gimana? Nah, cara dapetin foldernya, silakan dihubungi adminnya ya. Silakan dihubungi adminnya. Nah, yang kakak atau ibu order nanti adalah paket guru ini. Jadi sudah ada soal-soal SJT semuanya, soal-soal Mansoswa. Jadi nanti tinggal ada Ibu Vini Misna nanti diuploadkan di akun YT-nya. Nah, jadi silakan di SS dulu, nanti dihubungi adminnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Kebiasaan positif. Ibu Vina, selagi Ibu Vina memilih formasi guru, maka soalnya sama ya. PAUD, SD, TK, SMP, SMA sama. Ya, trik cepatnya perbanyak latihan soal. Bapak, setelah itu baru Bapak akan lebih cepat dalam membahas soalnya. Jadi intinya perbanyak latihan soal terlebih dahulu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan ditetap layarnya Bapak Ibu. Dalam sebuah kelas, guru menerapkan rutinitas harian yang mencakup kegiatan seperti menyapa siswa saat memasuki kelas, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berbicara tentang pengalaman pribadi mereka, serta memberikan apresiasi terhadap upaya dan pencapaian siswa dalam pembelajaran. Guru juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai antar sesama. Berdasarkan teori kebiasaan positif, rutinitas ini bertujuan untuk, nah, jadi di sini kata kuncinya Bapak Ibu, memberikan ini ya, keterampilan, mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan rasa saling menghargai. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2,
1. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, yang dilakukan oleh guru tersebut adalah menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan mendukung pengembangan, terima kasih Ibu Eri, pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya semata-mata mengajarkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu, materi yang akan kita ajarkan, tetapi bagaimana kita bisa membentuk karakter peserta didik kita. Jadi salah satunya ada keterampilan sosial emosional. Nah, itu bisa terintegrasi di dalam pembelajaran. Misalkan dalam pembelajaran berkelompok, ketika menyatakan pendapat Bapak Ibu, bagaimana sesama teman itu saling menghargai pendapat teman, bagaimana jiwa sosialnya, empatinya terbangun. Nah, itu kita bisa mengintegrasikan di dalam pembelajaran intrakurikulernya ya Bapak Ibu, nah, ataupun eskulnya ataupun kokurikulernya. Jadi ada kegiatan P5, PBM ataupun eskul. Nah, itu bisa kita asah keterampilan sosial dan emosional peserta didik kita. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini demi Jumat berkah. Wah, Jumat berkah ya. Terima kasih Bapak atau Ibu. Bu Seli, Kak mau ikut bimbelnya kayak mana? Kita tidak ada bimbelnya Ibu Seli, jadi kalau Ibu Seli silakan nanti join saja di live kami dan silakan di order paket kami. Nah, jadi paket ini adalah soal-soal yang kami live-kan, kita bahas bersama-sama. Terima kasih Bapak Algian. Nah, jadi nanti ikuti saja live kami dan rekaman YT kami ya, rekaman layar kami di YT. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mudah-mudahan terbantu dengan pembelajaran seperti ini. Kalau untuk bimbel kita belum memiliki waktu Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu baca soalnya. Nah, ini bervariasi jawabannya antara B dengan E. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, prioritaskan kebutuhan belajar siswa. Nah, kalau bisa kita menghandle keseluruhan permasalahan itu dengan tanpa mengabaikan peserta didik, Bapak Ibu. Nah, pilihlah jawaban yang seperti itu. Apakah betul Ibu? Soal ini ada di tes kemarin Bapak. Ya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Ibu laporannya. Oke, mari sama-sama kita bahas Bapak Ibu. Penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ini konsepnya, kisi-kisinya Bapak Ibu, penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, banyak peserta didik yang masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut. Maka hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas. Nah,
A. Melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Nah, ini belum memberikan solusi ya Bapak Ibu, karena permasalahannya siswa masih beradaptasi. B. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, jawaban B ini jawaban yang tepat juga Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu walaupun memanfaatkan teknologi tetapi analisis dulu kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Sehingga dengan kita mengetahui kebutuhan peserta didik, maka kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai. C. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru. Ini juga belum terlalu tepat Bapak Ibu. Mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas. Jadi intinya Bapak Ibu, memang yang kita perlukan adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus menggunakan teknologi, sementara peserta didik kita belum memiliki kecakapan seperti itu. Yang E, mengikuti memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang belum memahami teknologi secara bertahap. Ini juga bisa Bapak Ibu. Tetapi mana yang lebih kuat antara B dengan E? Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah B. Jadi, lebih baik kita melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik kita. Yuhu! Jadi, setelah itu, yang poin keempat adalah E, memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang belum memahami teknologi secara bertahap. Jadi Bapak Ibu, jadi jangan lupa setiap melakukan pembelajaran Bapak Ibu analisis dulu kebutuhan siswa. Terima kasih Ibu Kapain. Nah, itu gunanya nanti asesmen awal. Nah, bagaimana kondisi peserta didik kita. Kalau dalam kurikulum saja kita kurikulum satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Algian. Artinya antara sekolah A dengan sekolah B walaupun materinya sama, tetapi nanti cara mengajarkannya itu berbeda-beda. Apa alasannya Bapak Ibu? Sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Nah, jadi penting bagi kita di dalam penyusunan kurikulum itu untuk menganalisis bagaimana karakter peserta didik kita di kelas tersebut. Nah, dengan demikian, kita akan bisa memberikan pembelajaran yang tepat. Sebelum kita masuk berikutnya, silakan ditetep layar dulu sampai 49K Bapak Ibu. Nah, jadi sudah ada 2 laporan dari Bapak Ibu tadi ya. Ada yang mendapatkan urutan yang kedua dan banyak terbantu dari live kami ini yang sudah tes kemarin. Terima kasih. Dan juga tadi ada satu soal yang mirip sekali yang keluar dengan tes yang dikerjakan. Alhamdulillah. Itu gunanya kita melaksanakan live Bapak Ibu, agar kita bisa berdiskusi dan juga pembelajaran menjadi Bapak Ibu lebih terarah dan juga tidak monoton. Nah, kalau kita belajar sendiri biasanya kadang banyak sekali faktor penghambatnya. Apalagi kadang ngantuk Bapak Ibu, atau juga 1 atau 2 soal itu sudah nggak semangat lagi. Tetapi kalau kita bersama-sama di room ini, mudah-mudahan selalu tetap semangat. Apalagi mendengar suara Ibu Deyesa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Silakan dibaca. Ya, Ibu Verna mudah-mudahan lancar. Kebahagiaan tertinggi kami Bapak Ibu ketika Bapak Ibu yang ada di room ini lulus semuanya di P3K tahun 2025 ini. Amin. Puasa. Mulai. Ya, belajar. Ya.
Sekarang lah. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Salah satu implementasi kurikulum Merdeka adalah adanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Penguatan materi dilakukan sebelum melaksanakan aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun di lapangan ditemukan para peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Upaya yang akan Anda lakukan adalah jadi ada yang kesulitan Bapak Ibu. A. Meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. B. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini memberikan motivasi. Berarti ini bersifat motivasi eksternal ya Bapak Ibu. C. Membantu pembuatan konsep kegiatan yang menggambarkan profil Pancasila. D. Mengevaluasi kegiatan penguatan materi yang telah diberikan sudah dipahami peserta didik atau belum. Nah, jadi dengan melakukan evaluasi ini Bapak Ibu bisa jadi nanti dengan penilaian ataupun angket dan observasi sehingga kita bisa melihat sejauh mana pemahaman peserta didik kita terhadap P5 ini. Kalau rasanya di sini ada yang belum pas, nah maka inilah momen yang bisa digunakan untuk memperbaiki proses berikutnya. E. Membatalkan kegiatan proyek penguatan plus 5 diganti dengan pembelajaran seperti biasa. Ini tidak bisa ya Bapak Ibu karena P5 ini terhitung di dalam jam PBM. Jadi misalkan kalau ada 3 JP maka 2 JP-nya misalkan PBM, 1 JP-nya nanti P5 dan itu adalah tertuang dalam kurikulum bahwa P5 ini dalam kurikulum Merdeka itu wajib kita lakukan ya. 3, 2, 1. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. Nah, jawaban terbaiknya adalah D, Bapak Ibu. Mengevaluasi kegiatan penguatan materi yang telah diberikan sudah dipahami peserta didik atau belum. Sementara yang B, memberikan motivasi kepada peserta didik. Kalau kita hanya memberikan motivasi saja, Bapak Ibu, tanpa melakukan aksi yang lebih, yang nyata, yang proaktif, maka nilainya lebih rendah. Karena motivasi di sini kan bersifatnya eksternal, Bapak Ibu, belum menyelesaikan permasalahan secara mendalam. Maka jawaban terbaiknya adalah D. Dengan dia lakukan evaluasi, kita akan tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Setelah tahu, baru kita berikan solusinya, Bapak Ibu. Maka jawaban yang terbaiknya adalah D. Ini soal yang keberapa ya Bapak Ibu? 6 atau 7 ini? 7 mungkin ya, soal yang ke-7. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Nah, silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu jika masih semangat. Bagi yang belum follow, silakan di follow akunnya. Bagi yang belum punya kumpulan soalnya, silakan Bapak Ibu order. Jadi bagi yang sudah itu tinggal dicek saja di penambahan folder FR-nya ya. Soal yang ke-10, semangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, berarti soal yang ke-11 lagi Bapak Ibu. Jadi ada 5 soal lagi sebelum ini berakhir. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ini ada sedikit. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Bagi yang mau SS silakan. Nah, ini soalnya silakan Bapak Ibu SS. Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan lupa dipelajari karena hampir 80% soalnya memiliki kemiripan. Jadi Bapak Ibu yang sudah order rugi kalau hanya tersimpan di filenya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini agak kecil Bapak Ibu. Silakan agak fokus membacanya. Ya, insya Allah akan segera diupload.
Terima kasih Ibu, gorengannya udah 3 gorengan kita ya. Nah, ini di sini juga lagi cuaca lagi dingin-dinginnya, memang temannya gorengan dan kopi nih Bapak Ibu. Nah, Jumat berkah. Nah, ya, Jumat berkah, malam Jumat. Jangan lupa Al-Kahfinya dibaca Bapak Ibu. Iya, betul itu Bu Lia. Sampai sekarang saja air minum aja tidak ditaruh di meja saya ini, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita diskusikan Bapak Ibu. Anda seorang guru di salah satu sekolah. Di sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah pelaksanaan asesmen awal. Tindakan yang Anda lakukan adalah, nah jadi asesmen awal ini Bapak Ibu, buram ya. Buram Pak, ya betul, agak buram ini. Nah, jadi asesmen awal ini Bapak Ibu tidak hanya terbatas tentang ujian tertulis saja, tetapi asesmen awal ini bisa kita gunakan untuk mengetahui berbagai macam informasi tentang peserta didik kita. Bisa dalam hal minat, gaya belajar, dan kemampuan akademiknya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, nah, sehingga kebutuhan belajar peserta didik kita dapat terpenuhi. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, memang agak buram ini Bapak Ibu. Ini juga ininya, sinyalnya kayaknya Bapak Ibu. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah A. Jadi dengan melaksanakan asesmen awal dengan berbagai metode seperti diskusi atau tanya jawab, nah itu bisa juga kita gunakan Bapak Ibu. Jadi kita mau melihat bagaimana keseharian peserta didik kita, bagaimana karakternya, itu bisa terlihat juga ketika kita diskusi ataupun tanya jawab dengan peserta didik kita. Ataupun juga kita melaksanakan tes tertulis untuk melihat kemampuan akademik peserta didik kita, untuk memahami minat dan gaya belajar. Kalau gaya belajar nanti bisa kita laksanakan tes peminatan atau berkolaborasi dengan guru BK. Jadi informasi yang kita dapatkan bisa secara menyeluruh Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tap-tap layar. Silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Bagi yang belum follow, silakan di follow. Bagi yang belum order paket kami, silakan di order. Kita masuk ke soal berikutnya. Agak buram ya Bapak Ibu. Sinyal HP Telkomsel. Oh ya, aduh. Nah, kita skip saja soal ini ya Bapak Ibu. Saya mengkopinya double ini Bapak Ibu tadi. Kita masuk ke soal berikutnya saja Bapak Ibu. Nah, ini. Masih blur. Ntar Bapak Ibu. Terjeda. Iya, jaringan ini karena baru selesai hujan. Masih blur, ya.
Ntar ya Bapak Ibu, kita coba lagi. Ya, ya memang agak terkendala sinyal di sini sedikit Bapak Ibu. Nah, tapi mudah-mudahan masih bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini sudah gonta-ganti sinyalnya Bapak Ibu. Ada yang pakai data, terus kita juga pakai WiFi, tetapi hampir sama ini Bapak Ibu. Memang jaringan ini. Oke, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Pak Andi baru saja diberi peran dalam sebuah organisasi profesi guru yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Anda diminta untuk membuat program yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut di bidang pendidikan dasar seperti rendahnya literasi baca di kalangan peserta didik, program yang bisa dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini berhubungan dengan peningkatan kompetensi dari pendidik kita ini dulu Bapak Ibu, karena di sini organisasi profesi guru ya. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah C. Menyusun rangkaian seminar dan workshop untuk melatih guru-guru tentang teknik pengajaran yang efektif dalam meningkatkan literasi baca. Jadi, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut, Bapak Ibu, maka kita memberikan persepsi yang sama kepada seluruh guru dan guru-guru juga mendapatkan bimbingan teknik-teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan literasi baca. Nah, setelah itu baru diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, maka jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Terima kasih es krimnya, Ibu ngapain. Ini sudah masuk ke soal yang ke-12 ya, soal yang ke-12. Nah, jadi kita masuk ke soal berikutnya. Terima kasih Ibu Risma, Algian Ashar, Bapak Algian. Nah, jangan lupa di tap-tap layarnya Bapak Ibu sampai 63K. Kita masuk ke soal berikutnya. Kita jadwalnya setelah maghrib. Nah, jadi terkadang mulainya jam 7.15, setengah 8. Nah, karena tadi memang agak telat mulainya. Sudah hampir jam 8. Tadi mulainya jam 8.15 Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ya. Kalau nggak bisa live tiap hari, sekurangnya sekali 2 hari itu saya akan live itu Bapak Ibu. Jadi tergantung kepadatan jadwal di sekolah. Karena sekarang lagi ini fokus-fokusnya untuk KSP nih Bapak Ibu. Nah, jadi agak lumayan padat di sekolah ya. Nah, silakan Bapak Ibu baca soalnya. Bagi yang sudah sampai B, nah, jangan lupa di ini kan ke next slide-nya. Oke, next. Ya, ini ada sambungannya Ibu Loli.
Oke, kita lihat lagi soalnya Bapak Ibu. Jadi apa kata kuncinya di sini adalah kemampuan literasi. Jadi yang disasar di sini adalah mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Nah, dari kompetensinya ini juga dari C4 ini Bapak Ibu, menganalisis berarti hot. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didiknya. Agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai, maka langkah literasi yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didiknya. Jadi ini kombinasi pengembangan literasi dan kompetensi menganalisis atau berpikir kritis Bapak Ibu. Kira-kira mana jawaban terbaiknya? Memberikan waktu kepada peserta didik selama 15 menit untuk membaca buku apapun dan meringkas hasil bacaannya. Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis, menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis. Peserta didik diminta mencari informasi dalam berbagai moda. Dan E, peserta didik diminta untuk berdiskusi. Nah, oke Bapak Ibu, karena di sini kombinasi antara menganalisis dan kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasinya dapat kita lihat dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis. Nah, apa yang membedakan antara D dengan E? Nah, untuk kemampuan menganalisis itu Bapak Ibu, maka salah satunya bagaimana peserta didik menganalisis berbagai macam ragam informasi, menyatukan pendapat, berbagi ide, itu bisa dengan kegiatan diskusi. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah E, Bapak Ibu. Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Nah, jadi ini yang membedakan antara D dengan E, Bapak Ibu. Jadi dengan menganalisis ini, salah satunya metode yang bisa kita terapkan adalah diskusi. Jadi ketika siswa berdiskusi, dia akan beradu argumen dan pendapat. Maka disitulah terjadi pengolahan informasi. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Sudah sampai bedanya dengan B apa, Pak? Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, ini cuma menggambarkan menganalisis. Sementara dia akan ada kemampuan literasi juga diminta di sini. Jadi kemampuan literasi ini didapatkan dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis Indonesia. Jadi yang ini dia lebih komplit dibandingkan dengan yang B. Oke, sudah sampai di soal penghujung Bapak Ibu. Jadi sudah 14 soal. Soal teknis guru ada berapa ya Bang? Nah, untuk soal teknis guru itu ada 90 soal. Jadi 1 sampai 90 itu adalah kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, jadi 90 soal ini berapa nilainya? 450 poin. Jadi kompetensi teknis ini yang paling tinggi nilainya Bapak Ibu, yang paling banyak ya. Satu soal benar Bapak Ibu mendapatkan 5 poin. Nah, jadi Bapak Ibu, kompetensi teknis ini Bapak Ibu usahakan paling banyak benarnya sehingga nilai Bapak Ibu bisa mencapai nilai tertinggi karena total poin tertinggi ini adalah 670 poin. Teknis itu apa aja? Nah, kompetensi teknis ini yang soal SJT sebanyak 90 soal yang lahir dari 39 kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita bahas salah satunya di sini ada literasi, numerasi, refleksi, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, asesmen dan sebagainya. Nah, itu sudah ada di folder kami Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang belum punya silakan di order paket kami Bapak Ibu, hubungi admin segera. Nah, jadi cukup Bapak Ibu order paket lengkap ini sudah dapat semua soal-soal materi baik itu SJT dan juga mahasiswanya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke soal terakhir.
Silakan Bapak Ibu baca soalnya. Ya, sama-sama. Putri Turau. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan kurang bersahabat sehingga Bapak Ibu kesulitan membacanya ya. Anda akan mengajarkan numerasi kepada peserta didik. Anda ingin memilih strategi pengajaran efektif supaya meningkatkan pemahaman matematika mereka. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memberikan latihan hitungan sederhana terus-menerus. Nah, kalau sederhana, kita sementara numerasi ini dari yang sederhana sampai ke yang kompleks, Bapak Ibu. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Dengan kita perkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika ini, Bapak Ibu, diharapkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan berbagai masalah numerasi ini dapat ditingkatkan. Penerapan kemampuan berhitung dengan cara membayangkan angka, mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret, dan fokus hanya pada penggunaan kalkulator dalam pembimbingan perhitungan. Nah, jadi kira-kira mana jawaban yang tepat Bapak Ibu? Apakah dengan mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret, atau kita perkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika? Misalkan tidak bisa dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Berarti kita memberikan berbagai ragam pilihan sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Nah, terima kasih. Mari sama-sama. Ini ada juga Bapak Ibu yang mengatakan bahwa ini bunyi soal yang aku uji tadi. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah Bapak Ibu 0B. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Nah, kalau yang D, mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret. Nah, ini salah satu dari berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Bagaimana metodenya Bapak Ibu? Salah satunya mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret. Sehingga D ini poinnya lebih rendah dibandingkan dengan B. Karena asumsinya D ini adalah bahagian dari B, yaitu salah satu metode penyelesaian masalah matematika. Maka jawaban terbaiknya di sini adalah B, Bapak Ibu. Ini ada foldernya kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berminat nanti silakan, ini adminnya, silakan dihubungi saja adminnya ya. Ibu Nana, silakan dihubungi adminnya. Alhamdulillah betul 14, luar biasa sekali Bu Lia. Poin 4 satu soal. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih Bu Lia nanti mendapatkan poin tertinggi nanti pas ujian tes. Guru matematika alhamdulillah benar, salah satu. Nah, wajar kalau salah satu ya Bapak Ibu.